kawan aksi, bersama saya Kristalina. Kali ini kita ketemu lagi di Bincang di KPK, suatu program talk show mengenai isu-isu anti korupsi tentunya ya. Membahas kinerja, kerja, segala sesuatu lah pokoknya tentang anti korupsi dan juga KPK. Nah kali ini yang kita bahas adalah melawan korupsi dengan tulisan. Nah kalau zaman dulu tuh melawan korupsi dengan pena ya, tapi sekarang pena itu agak jarang ditemukan. Jadi kita melawan korupsi dengan tulisan. Nah, seperti apa melawan korupsi dengan tulisan? Sudah hadir di samping saya narasumber yang juga menulis, pernah mengirimkan tulisannya di jurnal integritasnya KPK, yaitu Mas Tholib Effendi. Beliau adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Beliau sering dipanggil dengan Mas TE, saya juga nggak tahu, kayaknya kependekan dari Tholib Effendi ya. Iya. Jadi selama beberapa waktu ke depan kita akan bahas mengenai bagaimana cara menulis, menuangkan ide tentunya khususnya untuk isu-isu anti korupsi gitu ya Mas Tholib ya. Dan untuk diketahui Mas TE ini juga punya podcast sendiri ya yang membahas gimana mahasiswa tuh harus menulis ya. Karena ini jadi masalah khusus sebenarnya untuk sekarang ya, bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu agak enggan untuk menulis dan mungkin lebih suka menyuarakan aksinya melalui fisik ya, dengan demo dan lain-lain. Tapi jangan salah, banyak juga yang masih suka menulis ya Mas Tholib ya. Oke, ya langsung saja kita bisa bicara bersama Mas TE, mengupas tuntas tips dan trik bagaimana menulis anti korupsi, khususnya bagaimana menulis di jurnal integritas punya KPK. Jadi KPK juga punya jurnal ya. Yang pertama nih, mungkin Mas Tholib langsung. Gimana sih ide awal untuk menulis itu, Mas Tholib sebenarnya? Iya. Tapi menulis ilmiah ya? Iya, betul. Jadi kalau anak sekarang ya kekinian itu kan pakai istilah SEO ya. SEO, Engine Optimizer itu paling mudah sebetulnya. Jadi kalau mau nulis, kalau dulu kita merenung ya, nyari tema kan merenung apa yang mau kita tulis. Sekarang nggak perlu kita renung, kita tinggal search saja pakai SEO tadi itu. Jadi kita tahu apa trending topik yang sekarang lagi rame. Nah dari situ, dari tema yang sudah awal kita temukan, baru kita cari apa yang harus kita, point of view apa yang harus kita tulis. Sehingga biar berbeda satu dengan yang lainnya. Gitu, seperti itu, cara nyari tema mudahnya seperti itu. Sudah banyak platform-platform yang menyediakan mungkin untuk ide-ide awal nih seperti apa. Nah tapi yang ditemui di lapangan nih Mas TE juga seorang dosen ya, itu kenapa keengganan mereka untuk menulis itu? Ya, jadi memang budayanya agak lain ya sekarang. Jadi apa namanya sekarang ya kita medianya sudah menulis kan opsinya pasti akan dibaca. Sedangkan kita tahu persis di Indonesia minat bacanya kan juga minat literasinya juga lumayan rendah. Padahal sebetulnya kita nggak rendah-rendah banget. Semua orang suka baca. Masalahnya apa yang dibaca? Orang pakai medsos kan baca juga sebetulnya. Nah, tinggal minat kita baca tentang apa itu jadi permasalahan. Sehingga kalau orang sekarang enggan nulis ya karena minat bacanya rendah, karena 60% pekerjaan nulis kan membaca, Mbak. Jadi kalau kita harus demen nulis, harus memulai menulis, harus mulai demen baca dulu, itu pertama. Gitu. Sehingga kenapa sekarang mahasiswa trennya memang agak menurun untuk menulisnya ya karena minat membaca di bidang-bidang ilmiahnya juga agak berkurang pada hari ini, seperti itu. Karena lebih mudah pakai YouTube kok. Nyari apa-apa nggak perlu pakai tutorial, tinggal lihat videonya selesai. Nah itu yang kemudian menjadikan kita juga semakin agak berkurang minat kita untuk menulis seperti itu. Berarti di kalangan kampus sendiri sebenarnya ini menjadi suatu tantangan sendiri ya Mas Tholib ya untuk mengencourage bagaimana mahasiswa untuk bisa lebih banyak menulis ya. Betul. Dengan kemudahan-kemudahan mungkin yang ditawarkan saat ini nih Mas TE ya, ada apa AI atau teknologi apapun, apakah itu justru membawa hal positif gitu untuk keinginan menulis atau seperti apa? Ya, prinsipnya kan teknologi ini membawa kemudahan ya, prinsipnya dasarnya. Cuman terkadang siap nggak kita menggunakan teknologi itu, AI dalam penulisan misalnya, itu kan sangat membantu kita. Minimal mencari referensi buat kita di-provide banyak informasi untuk itu. Masalahnya apa yang di-provide sama AI, kita telah mentah-mentah, semuanya kita pakai tanpa kita filter lagi mana yang seharusnya itu, mana yang enggak. Itu yang jadi masalah. Sehingga teknologinya bagus, sangat menunjang kita. Masalahnya adalah kemudian dari teknologi yang membantu kita itu mana yang seharusnya kita kita paraphrase ya, kita tulis ulang, mana yang tidak, itu yang kadang jadi permasalahan. Nah ini ya justru malah bumerang ya berarti. Malah bumerang buat kita, betul. Plagiasi jadi makin tinggi. Teman-teman dosen juga jadi harus ekstra nih kerjanya ya untuk melawan plagiarisme dan lain-lain. Nah sekarang kita ngomongin soal isu anti korupsi nih.
Mas Thalib kan, Mas TE, aduh aku salah-salah melulu ya. Mas TE kan backgroundnya hukum nih, hukum pidana gitu loh. Pasti juga sering bersinggungan dengan isu korupsi ya. Nah, bagaimana isu korupsi ini menjadi suatu ide penelitian atau jurnal ilmiah menurut pendapatnya Mas TE sendiri? Ya, jadi korupsi itu kan kalau bayangan kita dulu, korupsi itu kan high level ya, levelnya kan level tinggi, tentang kerugian negara apa segala macamnya. Hari ini kan korupsi nggak cuma itu, banyak sekali level di lingkar sekitar kita yang juga merupakan bagian dari korupsi. Nah itu yang terkadang jadi isu yang menarik untuk terus kita tulis. 2-3 tahun terakhir saya meneliti 3 tahun Mbak di Madura, itu tentang persepsi anti korupsi tingkat sekolah dasar. Jadi pengen tahu dulu anak-anak, kalau proposisi dasarnya kan kalau kita pengen memberantas korupsi dari mana memulainya kan gitu. Nah kita mulai dari pendidikan dasar misalnya. Kita cek dulu persepsi mereka tentang korupsi. Ternyata anak-anak SD di beberapa tempat di Madura itu ada yang tahu, ada yang nggak peduli, ada yang ini tentang korupsi, sehingga itu masih jadi tema yang menjadi tema yang hangat ya untuk terus kita teliti tentang persepsi anti korupsi itu sendiri. Gitu. Itu malah dari anak-anak ya, belum mahasiswa, belum yang lain ya. Masih itu di level yang paling tuh, dasar. udah jadi ide-ide penelitian malah soal isu-isu anti korupsi ya. Mesti berarti memang dari sisi berbagai perspektif ilmu mungkin bisa ngomongin isu korupsi, bukan hanya ilmu hukum ya, Mas. Ya, kalau tadi kan bisa sosial, pendidikan bahkan dan lain-lain bisa nyangkut ya. Nah, Mas TE ini juga kan pernah submit di Jurnal Integritas. KPK punya jurnal yang memang khusus untuk yang suka nulis ilmiah dan mau ikut serta nih dalam gerakan anti korupsi, perlawanan melawan korupsi melalui tulisan, itu di Jurnal Integritas. Nah, waktu itu taunya dari mana nih, Mas TE? Iya, jadi dulu orang nulis jurnal itu kan ke lembaga-lembaga kampus, Mbak. Jadi nulis jurnal yang nyarinya ke kampus-kampus gitu. Kemudian coba kayaknya lembaga negara mulai concern di bidang penulisan. Salah satunya tentunya KPK, karena memang ide tulisan saya tentang korupsi saat itu. Saya coba cari di KPK, ternyata ada integritas itu. Cinta dua lagi. Jadi emang nyari sendiri waktu itu ya? Betul. Terus memang sudah ada ide waktu itu atau bagaimana? Sudah punya naskah tentang korupsi. Bayangan kita biasa lembaga negara punya ini tentang jurnal-jurnal itu. Saya cari di KPK punya ternyata gitu. Dan langsung kita submit, ya alhamdulillah terbit itu. Nah, menurut Mas TE sendiri, KPK punya jurnal, seberapa penting sih gitu? Oke, jadi penting sekali Mbak. Itu saya sangat mengapresiasi KPK punya jurnal integritas, kemudian levelnya juga luar biasa, Cinta 2, karena sekarang ya untuk kalau di bidang akademisi ya, untuk mendobrak sesuatu kan nggak harus teriak-teriak Mbak. Itu pasti ya, kita punya naskah, punya tulisan melalui jurnal yang sangat bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara isinya, sehingga bayangan kita ya barangkali menjadi pertimbangan KPK untuk membuat kebijakan dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Berarti memang harusnya punya jurnal yang bisa menjadi wadah ya untuk yang ingin menulis, tentunya khususnya menulis jurnal-jurnal ilmiah. Nah ya, sekarang kita ngomongin soal jurnal ilmiahnya Mas TE. Kan Mas TE juga punya podcast, punya siaran untuk ngajarin gimana nulis. Nah, mungkin bisa ada tips, trik gitu-gitu lah. Gimana caranya, Mas? Ya, jadi kalau ada 2 hal, Mbak. Yang pertama, kalau memang kita nggak punya ide sama sekali, nggak punya naskah sama sekali. Yang kedua, nanti kita kalau sudah punya naskah, tinggal bingung mau kemana kita kirimkannya, gitu ya. Yang pertama, yang nggak punya naskah duluan. Tadi di depan sudah saya sampaikan tentang SEO tadi itu. Nyari tema sekarang nggak perlu merenung, harus kontemplasi apa nggak perlu ya. Dalam waktu 2 menit, 5 menit kita search engine sudah nemu tema apa yang sekarang lagi trending topik. Itu paling memudahkan buat kita. Kemudian dari tema yang sudah kita temukan, oh ini yang kita minati misalnya. Nah baru kita cari seberapa banyak orang nulis tentang itu. Semakin banyak orang nulis tentang itu, maka semakin tidak menarik lagi isunya kan gitu. Oh, justru semakin banyak tidak menarik ya. Kita harus nyari yang nggak ada yang nulis mungkin. Susah dong. Makin banyak nggak menarik, tapi tinggal kita lihat aja point of view apa yang belum dilihat sama orang. Nah itu banyak tools untuk itu, ada NVivo, ada Open Knowledge segala macamnya. Baru kita cari bubble apa yang paling kecil. Kalau paling besar bubble-nya, maka semakin banyak orang nulis tentang itu. Point of view-nya nggak menarik lagi. Paling kecil bubble-nya, maka oh ini yang belum dikaji sama orang. Nah ini yang harus kita tulis seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah punya tulisan, bingung kita mau nulis kemana, mau dipublish kemana ini. Yang paling gampang ya dicek
aja indeksnya atau akreditasi jurnalnya kalau dalam negeri ya. Ya cari yang Sintanya levelnya 4, 3 dan sebagainya. 2 luar biasa, 1 sempurna gitu ya untuk tingkat jurnal nasional. Yang kedua indeksnya, kalau bukan Sinta indeksnya apa yang mau ditulis gitu loh. Banyak indeks internasional yang diakui sekarang. Nah, itu penting buat para penulis biasanya seperti itu. Nah, tadi kan ada beberapa tahapan dalam menulis jurnal ilmiah itu sendiri ya, Mas TE. Terus kan setahu saya tuh ada tipe-tipenya, misalnya gini, ada yang dia memang berdasarkan literatur saja, ada yang memang melakukan benar-benar identifikasi di lapangan dan lain-lain. Nah, menurut Mas TE sendiri, ada kehususan nggak sih? Misalnya kayaknya bagusan tuh emang terjun ke lapangan gitu-gitu. Seperti apa Mas TE? Ya, dua-duanya bagus sih Mbak. Karena kan satu di bidang akademisi ada yang benar-benar menantang konsep, challenge the concept gitu. Jadi konsep ini bener nggak sih sebetulnya? Tumpang tindih nggak sih konsep ini sehingga secara teoritik bisa nggak diterapkan? Nah ini challenge bener tentang konsep. Ya mau nggak mau kita harus bedah referensi kan, bedah literatur gitu sehingga nggak perlu kita ke lapangan. Tapi kalau kita pengen lihat fenomena apa yang lagi menarik di lapangan, pengen mencari solusi misalnya untuk itu ya kita harus ke lapangan. Dua-duanya sama-sama menarik sebetulnya. Berarti dua-duanya sebenarnya bisa jadi source yang ini ya. Mungkin kalau orang pengen benar-benar merasakan langsung, dia bisa langsung terjun ke lapangan gitu loh, mencari fakta-fakta dan penelitian di lapangan. Tapi kalau yang sukanya di meja aja, mungkin bisa tadi yang berdasarkan literasi dan lain-lain itu. Nah, sekarang kan dengan teknologi yang kita bicarakan sebelumnya nih, Mas TE, pasti rawan sekali plagiarisme dan lain-lain ya, hal yang sangat dijunjung tinggi sebenarnya dalam dunia akademisi ya. Bagaimana pendapat Mas TE sendiri? Ya, plagiasi itu menjadi penyakit yang luar biasa hari ini ya, karena banyak sekali kampus-kampus yang menerapkan regulasi untuk anti plagiarismenya, mulai dari sanksi yang dicabut ininya sampai dengan dicabut gelarnya kalau ketahuan plagiasi. Nah masalahnya makin kesini cara untuk menghindari plagiasi juga makin tinggi. Kan kita punya alat untuk deteksi plagiasi. Nah orang-orang yang menggunakan alat itu sudah punya trik bagaimana cara menghindari deteksinya. Ini lomba-lombaan trik terus ya, kita punya alatnya, dia punya lagi. Itu nggak selesai kayaknya. Tapi kuncinya ke morality kan. Iya, benar. Kalau kita menghargai tulisan orang, ya kita nggak usah jiplak gitu. Penulis pasti tahu betapa sulitnya nulis. Sehingga kalau dia tetap jiplak punya orang, ya maka dia bukan penulis sebetulnya. Dia hanya memanfaatkan momen supaya publish gitu aja. Nah penulisan ilmiah kalau di kampus itu kan pasti ratusan ya, Mas Thalib ya, dalam orang lulus pasti suruh bikin nih gitu loh. Bagaimana pihak kampus menghadapi tantangan si plagiasi ini, atau memang pernah dipublish gitu yang dikeluarkan atau dicabut gelarnya, atau bagaimana dengan plagiasi ini Mas TE? Jadi regulasi di kita beda-beda memang ya, tapi seharusnya nyambil sama bahwa sebelum dia naik diujikan untuk tugas akhirnya pasti harus lolos deteksi plagiasi dulu. Jadi 20% similarity atau berapa tergantung angka masing-masing kampusnya. Nah kalau sudah lolos di deteksi plagiasi tapi masih dapat dibuktikan dia plagiasi, ya baru dicabut itu gelarnya. Cuman sejauh ini semoga tidak ada ya seperti itu. Oh, memang belum ada ya. Cuman yang nggak lolos di awal banyak gitu. Waktu diajukan ternyata simulasinya di atas 30%, ya harus diubah. Iya. Berarti memang mengkeepnya di awal dengan menaikkan rate plagiasinya mungkin ya, minimal berapa similarity-nya dan lain-lain. Nah, aku tertarik dengan tulisannya Mas TE untuk jurnal integritas yang waktu itu disubmit ya, soal pungli ya kalau nggak salah ya. Bisa diceritain nggak Mas TE mungkin tentang apa isunya, terus itu sama siapa saja, dan dimulai dari apa sih sehingga mau menulis hal tersebut? Ya, gitu betul. Terima kasih Mbak. Jadi itu tulisan dengan satu rekan di kolega di kampus juga, Bu Rusmilawati. Nah idenya simpel sebetulnya Mbak. Tadi saya cerita di depan, ada yang nulis memang ke lapangan, ada yang enggak, cuma duduk di kafe aja kayak gini gitu ya. Nah itu dari duduk di kafe. Jadi kita lihat bahwa pungutan liar itu di mana posisinya. Apakah dia lingkup korupsi atau bukan gitu. Dari situ pemikirannya sangat teoritis sekali, betul memang. Jadi kalau beberapa satgas saber pungli itu menangkap OTT untuk pungli di instansi, bahkan juru parkir liar pun ditangkap sama saber pungli, sehingga ini di mana posisi pungutan liar ini, dia di wilayahnya korupsi atau bukan korupsi. Nah dari situ aja sebetulnya intinya. Nah kita coba submit ke integritas.
alhamdulillah dipublish di situ. Berarti tidak ada resume akhirnya ya, memang cuma menangkap fenomena mungkin mengenai itu saja? Tawaran solusi ada. Oh, apa solusinya mungkin Mas Teh? Pungutan liar ya korupsi. Yang juru parkir jangan dianggap pungutan liar, anggap aja pemerasan gitu. Tapi jangan pakai istilah pungutan liar lah kalau seperti itu. Nah itu yang kita bangun solusi yang kita tawarkan untuk kedepannya nanti seperti itu. Tahu referensi terhadap saber punglinya? Apakah ada juga di dalam tulisannya, Mas? Iya, beberapa OTT atau beberapa tindakan yang dilakukan sama saber pungli kita pakai sebagai acuan kasus sebagai bahan pertimbangan. Ini kasus A, kasus B, kasus C kok beda-beda gitu, sehingga apa sih rujukan utama saber pungli melakukan penindakan gitu. Undang-undangnya apa yang dipakai itu pasti kita pakai semua itu. Kalau isunya korupsi baru kali ini saja kan menulis Mas Teh, atau memang sudah pernah beberapa tulisan mungkin? Pernah beberapa tulisan tentang korupsi, pernah publish buku juga. Oh, buku. Buku tentang korupsi, satu hasil riset di lapangan. Kita dulu kerjasama dengan Selandia Baru, Mbak, dengan New Zealand tentang metode pembelajaran anti korupsi. Kemudian kita publish dalam bentuk buku. Satu lagi kita bikin Kapitas Lekta tentang anti korupsi itu. Ya memang tertarik tentang korupsi. Jadi banyak sekali hal yang orang nggak tahu tentang korupsi, ternyata itu korupsi juga ya? Iya. Gitu. Harus kita informasikan melalui publikasi seperti itu. Iya, benar-benar. Karena memang isu korupsi ini terus-terusan ya sampai sekarang itu menjadi tantangan sendiri bahkan buat Indonesia sendiri. Nah, Mas Teh, mungkin bisa di-share ke kita juga nih, bagaimana misalnya untuk mahasiswa-mahasiswa atau ya mungkin dosen juga dosen atau mahasiswa bisa dekat dengan isu anti korupsi itu sendiri. Kan ya seperti kayak Mas Teh tadi aja bilang, menurut saya pertamanya korupsi itu kayaknya high level gitu-gitu. Nah, seperti apa yang harus dilakukan oleh KPK gitu? Iya, jadi KPK ketika hari ini kan banyak sekali isu yang menarik ya tentang korupsi, tidak hanya kasus-kasus besar, kasus-kasus yang dianggapnya ya kalau netizen bilangnya kan ini kasus receh, kasus apa KPK. Nah itu jadi menarik untuk dikaji. Ya sekali lagi mahasiswa boleh atau dosen pun boleh men-challenge itu dalam artian teorinya boleh di-challenge atau regulasi penegakannya bagaimana boleh secara di lapangan itu terjadi secara langsung seperti itu, sehingga harapannya dengan adanya jurnal integritas di KPK ini ya membawa bentuk perlawanan anti korupsi secara berbeda gitu. Sebegitu signifikan menurut mungkin pribadinya Mas Teh tulisan itu bisa mempengaruhi sesuatu? Ya betul, sangat signifikan sekali karena mengubah sesuatu kan banyak caranya. Salah satu yang paling sesuai dengan bidangnya juga ini. Kalau kita di bidang akademisi ya dengan cara tulisan kita menyuarakan dengan publikasi, dengan apa harapannya itu bagi tawaran solusi buat pemegang kebijakan supaya ya ke depan bisa lebih baik lah seperti itu. Iya. Dan selama ini memang setelah Sinta 2 sebenarnya Mas Teh banyak sekali dosen-dosen yang mengirimkan tulisan nih ke KPK. Sedangkan kita juga rindu sebenarnya suara-suara mahasiswa untuk di situ. Tapi memang mostly sih sampai dengan saat ini tuh di jurnal integritas itu banyak sekali dosen. Nah gitu. Menurut Mas Thalib apa yang harus dilakukan KPK nih? Ya, jadi pasca Permendikbud 53, Mbak, setelah Mas Menteri membuat informasi tentang bahwa tugas akhir tidak harus bentuknya skripsi, saya jamin KPK akan kebanyakan waktu dari mahasiswa selain ini. Karena di kami di Semanjoyo sendiri, tugas akhir mereka nggak harus bikin skripsi sekarang. Termasuk publish di jurnal minimal Sinta 3, itu sudah bisa kita klaim minimal Sinta 3? Bagian dari tugas akhir. Itu berlaku mulai kapan, Mas Teh? Kita mulai tahun kemarin, 2012. Bahkan sebelum Permendikbud itu keluar, 2022 sudah kita mulai, sehingga mahasiswa sekarang mulai banyak hunting ke jurnal. Nah, tujuan kita emang itu, kalau skripsi kan berhenti di rak perusahaannya. Iya, benar. Nah, kalau mahasiswa itu outputnya luarannya adalah jurnal, yang mereka akan bersaing dengan para penulis yang lain bisa masuk ke jurnal minimal Sinta 3. Nah, kita akan coba walaupun effortnya harusnya sama besar ya, bahkan mungkin lebih besar kali. Lebih besar dengan jurnal. Karena dia harus ngepres juga menjadi hanya beberapa halaman dari yang dia bisa berpanjang lebar, terus mencari lagi minimal Sinta 3 tadi ya. Oke, jurnal integritas ada dengan Sinta 2. Jadi Mbak, tadi kan saya bilang mahasiswa itu sekarang mulai banyak nyari jurnal gitu. Nah, kira-kira kalau mau tembus ke integritas harus memenuhi apa ini kira-kira Mbak? Iya, tadi kan Mas Teh bilang nih udah nggak wajib lagi nih bikin
skripsi tugas akhir ya, tugas akhir yang sampai ratusan lembar segala macam, tapi di jurnal KPK tuh punya jurnal integritas Sintanya 2 ya. Mas TE juga udah sounding dari tadi ya, Sintanya 2 nih, Sintanya 2 iya. Alhamdulillah ya kita masih bisa mempertahankan Sinta 2. Nah, kriteria dan lain-lain itu sebenarnya ada secara lengkap di OJS-nya KPK. Kami punya open journal system untuk itu, Mas Tholib, di ojs.kpk.go.id. Jadi pertama sekali untuk bisa melewati proses submit jurnal itu tentunya harus mengikuti template yang ada di situ. Ada berapa ribu kata, kalau nggak salah 4.000 kata, terus ada template-nya lagi. Nah, kadangkala kami itu punya tema spesifik, Mas TE, untuk itu. Misalnya kayak kemarin kita jurnal di Juni ini adalah korupsi demokrasi ya, kalau nggak salah. Demokrasi dan korupsi politik korupsi politik dan demokrasi. Nah, bisa menyesuaikan dengan itu, mungkin akan bisa kami dahulukan atau prioritaskan, walaupun dari 11, kita punya 11 tulisan di setiap terbitan ya, itu bisa misalnya 5 mengenai isu tertentu dan 6-nya lagi tidak mengenai isu itu, bisa bebas saja gitu loh. Tetapi tergantung lagi kepada kualitas tulisan, karena kita harus menjaga benar-benar Sinta 2 nih. Ini yang susah nih Mas TE ya, jadi memang sering kita mendapat komplain karena ditolak. Yang saya sebutkan tadi, dosen-dosen soalnya yang submit, Mas TE. Jadi kayak mungkin mereka merasa ya, kok susah banget ya di jurnal integritas gitu loh. Tetapi balik lagi, kita ada reviewer, ada mitra bestari kita yang memang sudah kita pilih untuk bisa memverifikasi jurnal-jurnal itu sendiri. Tentunya karena kita aparat penegak hukum, jangan sampai ada plagiasi. Nah, itu yang paling penting juga tuh. Jadi memang benar-benar agak ketat mungkin ya. Padahal kita udah cukup banyak tuh 11 tulisan di dalamnya. Jadi submit aja dulu gitu. Kalau isunya menarik, ada Mas TE, kita isunya menarik, tulisannya mungkin agak masih kurang-kurang. Kadangkala kita bantah-bantahan sama reviewer, enggak, ini KPK pengen yang ini nih gitu misalnya, karena dia mungkin isunya cukup menarik ya gitu loh, dan sesuai dengan mungkin program-programnya KPK. Jadi kita butuh dia memperdalam lagi tulisan, tapi yang lainnya banyak diskusi sama reviewer gitu. Kita ada kayak board meetingnya gitulah dengan reviewer gitu sih Mas Tholib. Iya, kawan aksi, kita udah sampai di akhir nih bincang di KPK tentang melawan korupsi dengan tulisan bersama Mas Tholib Effendi alias Mas TE dari tadi ya. Nah, mungkin ada closing statement dari Mas TE sendiri, harapannya mungkin ya tentang penulisan anti korupsi, ataupun misalnya bagaimana mahasiswa bisa lebih tertantang lagi untuk menulis ilmiah. Silakan Mas. Ya, jadi melawan banyak sekali modelnya. Salah satunya turun ke jalan juga melawan, Mbak. Dan itu memang harus ada seperti itu ya, karena bagian dari demokrasi. Cuman ada cara lain yang juga bisa kita perjuangkan gitu dengan cara menulis ya, khususnya di dalam jurnal ilmiah yang bisa kita pastikan kontennya bagaimana, bisa kita pastikan isinya seperti apa, sehingga menulis dalam bentuk publikasi ilmiah dalam jurnal integritas khususnya sangat membantu kita dalam upaya perlawanan melawan korupsi, seperti itu. Jadi perlawanan bisa dengan fisik, bisa dengan tulisan dan pikirannya, ya, betul. yang akan mempengaruhi mungkin kinerja, bahkan menjadikan landasan untuk KPK sendiri dalam gerakan memberantas korupsi. Ya, terima kasih Mas TE. Oh iya, jangan lupa Mas TE ada podcastnya juga tentang bagaimana tips dan trik bisa menulis ilmiah ya, di TE Education, podcast TE Education. Education, nah itu dicari sendiri. Dan kawan aksi semua yang menonton kegiatan ini, menonton bincang di KPK, kalau punya tulisan jangan disimpan, silahkan, apalagi tulisannya ilmiah ya, bisa disubmit ke KPK. KPK punya jurnal namanya Jurnal Integritas dengan Sinta 2. Silahkan lihat requirement-nya, persyaratan dan lain-lain di ojs.kpk.go.id. Iya, berakhir sudah kita dibincang di KPK. Saya Kristelina dan Mas Tholib Effendi alias Mas TE undur diri. Terima kasih semuanya. Salam anti korupsi.